A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kota Banjar bersama emak, lalu ke Jakarta ditemani Yuna. Mari belajar untuk menerima bahwa kita tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih sering mengoreksi orang lain dibanding mengoreksi diri kita. Itu tabiat manusia. Bahkan kita bisa tahu apa yang kurang dari teman kita. Kita bisa tahu sebegitu banyak kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi sayang, kita lupa bahwa kita juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Bahwa kita juga bagian daripada makhluk Allah yang senantiasa ada kekurangan. Dan tabiat manusia sekali lagi lebih senang untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, teman-teman ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, emang manusia tempatnya salah, tapi jangan sampai hal itu menjadikan kita senantiasa berbuat salah. Karena sebaik-baik orang yang bersalah, kata Rasulullah, adalah yang senantiasa bertobat. Kalau kita salah, maka bertobat. Kemudian salah, tobat maning. Salah lagi, tobat maning. Itu memang bagian daripada label kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi putus asa ketika kita berbuat salah. Kita lupa bahwa Allah itu Maha Ghafur, Maha Pemaaf. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau guru saya bilang, Ustaz Latif, Agim, setiap manusia itu punya masalah. Termasuk saya dan teman-teman yang masih sedang menyukai, kita ini punya masalah. Masalahnya apa? Ketika masih kecil, kita pengen makan. Kalau kita masih bayi, apa masalahnya pengen makan? Kita nggak bisa, pasti minta bantuan orang tua. Caranya gimana? Kita berteriak dengan suara bayi. Orang tua senang. Kemudian besar, kita pengen pintar, belajarlah kita masalahnya. Kadang nggak ada kendaraan, kita ngangkut atau kita ikut ke teman. Dan itu adalah bagian daripada masalah. Yang mana masalah itu akan mendewasakan kita, akan membuat seseorang menjadi terampil. Yang kalau dalam bahasa tetangga sebelah, the smooth sea will never give a good sailor. Laut yang tenang itu tidak akan pernah menghadirkan pelaut yang ulung. Kenapa ada pelaut yang ulung, mahir, pintar nahkoda? Kenapa? Karena dia senantiasa diuji dengan ombak-ombak di laut. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kehidupan kita kalau hanya tenang, santai, gak ada beban, gak ada masalah, maka akan seperti laut yang tenang, gak ada indahnya. Mungkin sekilas, oke. Sejauh mata memandang lautnya tenang. Tapi akan lebih enak kalau kita pandang bagaimana ada ombak, kemudian ada orang berselancar yang ia bisa terbang. Itu akan lebih indah. Begitu pula dengan kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini makhluk yang memang diciptakan oleh manusia, oleh Allah, tidak sempurna. Sebagaimana peribahasa dari nenek moyang saya, nobody's perfect in this world. Gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Gak ada yang sempurna. Setiap kita punya kekurangan. Mau diakui, mau tidak, kita ini punya kekurangan. Saya punya kekurangan. Pasangan saya punya kekurangan. Anda punya kekurangan. Pasangan Anda punya kekurangan. Ketika masih jomblowati, masih bujangan, apa masalahnya? Pengen nikah. Itu yang disampaikan Ustaz tadi. Kemudian udah nikah, pengen punya anak. Setelah punya anak, pengen apa? Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya cucu dan sebagainya. Setelah itu apa lagi? Pengen punya 2. Nah, ini juga bagian daripada masalah kita. Dan itu semua adalah bagian daripada kehidupan kita. Kehidupan yang memang harus kita lewati, harus kita jalani.
Nah teman-teman siku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa kita ini jangan senantiasa mengoreksi orang lain sehingga kita tidak kita lebih fokus kepada orang lain, lupa dengan diri kita. Pun juga ketika kita mengetahui oh kita ini kurang, kita nggak sekaya dia, kita nggak seganteng artis, kita nggak secantik Isabella, nah misalkan, nah kita jangan sampai membuat diri kita menjadi tidak percaya diri. Tetapi yakinlah bahwa kita ini makhluk yang terbaik, yang sempurna, yang Allah ciptakan seperti apapun. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bagaimana cara agar kita bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya teman-teman, hidup kita ini bukan untuk sukses, bukan untuk kaya, bukan untuk nikah, bukan untuk berharta, bukan. Kita ini hidupnya ujungnya adalah bahagia. Dengan apa? Ya kalau Allah bilang dalam Al-Quran, Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah ini akan mendapatkan predikat pahala dari Allah, dan itu yang akan membuat kita bahagia. Apa bahagianya? Allah akan balas dengan surga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi hidup di dunia ini adalah untuk bahagia, dan bahagia itu hanya bisa didapatkan ketika kita menerima apa yang Allah takdirkan. Kita hidup miskin, Allah ciptakan kita sebagai seorang laki-laki yang saat ini tidak mapan misalkan, ya kita alhamdulillah, kata Rasul, untuk mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Kaidahnya hanya undur ilaman asfala minkum, kata Rasul. Lihatlah pada siapa yang ada di bawahmu. Misalkan kita nih miskin, kita miskin tapi punya tempat tinggal. Lihat kepada yang paling di bawah. Kita lihat ke kolong jembatan, ada orang yang dia lebih miskin dari kita, bahkan untuk punya tempat tinggal saja di kolong jembatan. Jangan pernah melihat kepada yang ada di atas kita. Kita mau bandingin kita dengan tetangga kita yang dia punya mobil 5, punya istrinya 2, kemudian cantik jelita atau gantengnya luar biasa. Jangan pernah dibandingkan itu. Kalau begitu cara membandingkannya, kita akan merasa terkucilkan. Sekali lagi, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita, apalagi terutama bandingkanlah dengan orang yang di ada bawah kita. Maka kita akan bersyukur. Allah ciptakan kita sebagai manusia, untung tidak dijadikan sebagai kecoa, binatang. Allah jadikan kita sebagai manusia, untung kita tidak dijadikan sebagai jin yang senantiasa kita umpat-umpati, kita doakan dengan laknat kepada jin dan setan. Allah ciptakan kita sebagai manusia yang beriman. Ini anugerah terbesar. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan 2 tempat, surga dan neraka. Surga buat orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, dan neraka buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini sebuah anugerah. Yang ini semua hanya menjadi bagian terpenting yang harus kita syukuri sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini berada di hari ke-28. Nanti malam adalah malam ke-29. Sekalian untuk mengingatkan bahwa jangan sampai kita berhenti untuk berjuang di bulan Ramadan ini. Kenapa? Jangan sampai kita merasa, udah selesai. Kemarin tanggal 27 udah misalkan Qiyamul Lail, udah malam Lailatul Qadar. Jangan sampai gara-gara saya rasa kayaknya 27 udah malam Lailatul Qadar, udahlah selesai. Sehingga kita akhirnya tidak berjuang lagi di 28, kemudian di 29. Padahal kata Rasul bahwa malam Lailatul Qadar itu kalau enggak di 27 ya 29 yang ganjil-ganjil. Nah, makanya yuk kita maksimalkan. Nanti malam ini adalah malam ganjil, malam ke-29. Kita nggak tahu apakah kemarin sudah selesai Lailatul Qadarnya ataukah belum.
Tapi yang pasti barang siapa yang dia, kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa coba yang tidak mau? Karena orang yang sudah diampuni dosanya, pasti dia akan menjadi bersih. Ujung daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Begitu kata. Dan di ujungnya ketika orang itu bertakwa, maka akan menghadapi Yaumul Id, hari kebahagiaan, di mana akan terlahir orang-orang yang fitrah, kembali suci, dan itu hanya orang-orang yang Allah ampuni. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk, kita mungkin banyak kekurangan, kita banyak kesalahan, kita banyak sekali cacatnya, dan itu adalah bagian daripada label kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita kerdil, kita membuat kita kecil, sehingga kita tidak bersemangat untuk menjadi orang besar, untuk bisa membantu mereka yang terpinggirkan di sana, untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntut kita, membimbing kita, dan memperbaiki kehidupan kita yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya tidak bersemangat menjadi powerful, dan yang tadinya hanya biasa saja dari luar, tapi ketika di bulan Ramadan dan selesai bulan Ramadan menjadi orang yang senantiasa berjuang dalam kebaikan, dan itu semua adalah berkat daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.